Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Julban Buyung Masloman pada seri video panduan trading untuk pemula. Nah, pada episode yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan indikator untuk membantu kita menganalisa pergerakan pasar. Di sini juga akan saya jelaskan sedikit mengenai fungsi-fungsi dari indikator yang biasa saya gunakan. Nah, dalam dunia trading itu masing-masing orang biasanya punya indikator yang sering dia gunakan dan tentu saja itu bisa saja berbeda sesuai selera dan kebutuhan. Karena indikator pada trading itu jumlahnya sangat banyak dan tentu saja masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya biasa menggunakan beberapa indikator dan untuk menambahkannya kita menambahkan melalui menu yang bersimbol F pada tampilan chart atau grafik yang ini. Nah, di sini kita pilih indikatornya. Kalau yang saya gunakan itu yang pertama ada indikator trend yaitu moving average. Nah, di sini untuk settingannya saya menggunakan periode 20 dengan metodenya eksponensial dan diaplikasikan pada tutup. Lalu untuk warna di sini saya menggunakan warna hijau. Itu yang pertama, dan yang kedua saya juga masih menambahkan satu lagi moving average. Namun di sini untuk periodenya akan saya ganti menjadi 50 dan saya akan rubah warnanya menjadi merah. Oke. Nah, apa fungsi dari dua garis moving average ini? Nah, ini pada dasarnya moving average ini dapat membantu kita mengidentifikasi sebuah tren ya. Jadi secara sederhana apabila moving average 20 yang berwarna hijau berada di bawah garis moving average yang berwarna merah atau MA50, maka itu mengindikasikan sedang terjadi downtrend ya, seperti ini. Nah, jadi kalau hijaunya berada di atas ya, itu mengindikasikan terjadinya uptrend. Nah, ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi. Kemudian saya juga akan menambahkan indikator yang berikutnya. Di sini saya akan menambahkan indikator bertipe oscillator yaitu MACD. Nah, MACD akan saya gunakan dengan settingan default ya dari MetaTrader 5. Jadi di sini saya tidak akan mengubah apa-apa. Kalaupun teman-teman mau ubah mungkin cuman warnanya aja ya. Kalau untuk parameternya itu dibiarkan seperti sedia kala atau default. Nah, di sini. Nah, kalau untuk MACD ya, ini dapat membantu kita mengidentifikasi tren dan juga mengidentifikasi kekuatan dari tren tersebut ya. Nah, cara membacanya di sini untuk MACD itu dia terdiri dari dua objek ya. Objek yang pertama itu berbentuk histogram atau garis-garis bar. Dan objek yang kedua adalah garis merah ya. Garis merah itu adalah moving average-nya. Nah, di sini kita lihat apabila histogram dari MACD-nya itu berada di atas level 0 membentuk seperti sebuah bukit ya. Itu artinya sedang terjadi downtrend. Jadi kita lihat di sini ya. Ini ada seperti bukit. Ini maka mengidentifikasikan uptrend ya. Kalau di atas 0 berarti uptrend. Kalau dia di bawah 0 berarti mengindikasikan sebuah downtrend ya. Jadi ini seperti gunung di bawah garis level 0. Nah, itu membantu kita untuk melihat daripada sebuah tren. Dan selain itu MACD juga dapat membantu kita mengetahui kekuatan dari sebuah tren. Apakah dia akan terus berlanjut ataupun dia akan mulai melemah gitu ya. Nah, caranya kita lihat di sini. Saya ambil contoh untuk dari sini ya. Dari sini ini kan terjadi kenaikan ya pada histogram membentuk bukit. Dan di sini juga terlihat pada candle juga kurang lebih serupa dengan yang ditunjukkan pada MACD. Nah, di sini kita bisa tahu kapan dari uptrend ini akan mulai berakhir ketika garis merah pada MACD ini mulai melepaskan diri dari histogram dan saat dia menuju ke bawah ya, dia mulai berpindah
histogramnya pindah ke area negatif atau di bawah 0. Nah, berarti pada titik ini kita bisa mengetahui bahwa tren dari sebuah uptrend itu sudah berakhir dan akan segera berganti dengan downtrend ya. Jadi MACD itu dapat membantu kita mengetahui sejauh mana tren itu akan terjadi. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan indikator yang terakhir, ini namanya indikator untuk yang saya gunakan itu untuk entry ya. Ini adalah sinyal saya yang saya gunakan untuk entry posisi, dan itu juga masuk pada kategori oscillator, dan yang saya gunakan di sini adalah Relative Vigor Index atau RVI. Nah, settingannya juga settingan default seperti ini ya. Oke. Nah, di sini karena saya tadi tambahkan dia pada satu menu, jadi dia tercampur ya. Kita juga bisa memisahkan dengan cara kalau teman-teman klik pada simbol F yang ada di samping jendela indikator 1, maka indikatornya akan numpuk pada satu tempat. Tapi kalau teman-teman pilih yang bagian chart utama, indikatornya itu akan dibuat terpisah ya. Seperti ini. Nah, jadi yang di sini saya hapus dulu biar dia tidak numpuk pada satu tempat ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk entry posisi itu saya menggunakan RVI-nya sebagai sinyal. Nah, bagaimana caranya? RVI ini dapat mengidentifikasi kondisi overbought atau jenuh beli dan oversell atau jenuh jual. Nah, jadi yang saya gunakan di sini MA 2050 dan MACD itu saya gunakan istilahnya sebagai indikator filter ya. Kemudian RVI-nya sebagai indikator utama untuk entry. Nah, jadi cara bacanya adalah saya pastikan dulu kemana arah dari MA 20 dan 50, lalu kemudian apakah histogram MACD-nya berada sesuai dengan arah dari MA. Contoh, MA 20 dan 50 ini kan sudah memotong ke bawah dan membentuk seperti downtrend. Kemudian dikonfirmasi juga dengan histogram MACD yang berada di bawah. Berarti dari dua indikator filter tersebut sudah mengkonfirmasi bahwa terjadinya downtrend. Nah, sekarang yang saya akan lakukan ketika mau entry berarti ya saya hanya akan entry pada posisi sell, jadi bukan posisi buy. Kenapa? Alasannya karena memang saat ini sedang downtrend. Jadi lebih baik kita mengikuti tren tersebut ya. Memang pada satu waktu tertentu mungkin akan terjadi koreksi dan kita juga bisa dapat profit di situ, tetapi sebaiknya kita mengikuti tren ya, karena trend is friend gitu ya. Ya, tren itu adalah teman kita. Jadi di sini yang akan saya memanfaatkan untuk entry adalah ketika kondisi yang namanya overbought ya, atau kondisi jenuh jual, karena saya akan ambil posisi sell. Nah, caranya seperti ini contoh, ketika RVI berada di atas garis 0, titik 0, kemudian yang garis berwarna hijau ini memotong garis berwarna merah ke bawah, maka disinilah saya akan entry sell ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Teman-teman perhatikan di sini, saya zoom. Nah, jadi di sini ini kalau kita mengacu pada candle di saat ini kan belum terjadi perpotongan. Berarti dia masuk di sini dan dia mengkonfirmasi telah terjadi perpotongan di sini ya. Berarti di sinilah saya akan entry sell di sini. Oke. Saya akan entry sell di angka 1792 harga emas yang ada di layar ya. Dan di sini saya akan memasang untuk take profitnya itu ya tergantung dari target ya, bisa 2 poin, bisa lebih dari 2 poin. Tapi biasanya saya mulai dulu dari 2 poin. Ketika dia sudah melewati 1 poin, maka saya akan menggunakan teknik yang namanya trailing stop ya. Jadi di sini kan contoh saya pasang dulu take profitnya 2 poin. Kemudian saya pasang stop lossnya misalnya di atas sini ya. Di atas sini dari garis resisten terakhir ya, yang terdekat. Kemudian ketika telah profit ya satu poin ke atas, maka stop lossnya akan saya geser sesuai dengan candle terakhir. Jadi
akumulasi keuntungan yang akan saya dapatkan itu ketika harga itu mulai berbalik arah kembali. Jadi kira-kira di sini ya, di angka 1786 ya. Jadi di sini saya masuk 1792, maka di sini saya akan take profit sejauh sampai di sekitar 1787. Itu kalau kita hitung berarti ada sekitar 5 atau 6 poin ya dalam emas. Dan itu kalau kita ambil satu lot berarti kita sudah mendapatkan $600. Oke. Nah, jadi itu gambaran sederhananya gitu ya. Nah, karena di episode ini kita hanya akan bahas pada cara menambahkan indikator dan fungsi dari indikator tersebut, maka video kita pada episode kali ini sudah berakhir sampai di sini. Nanti untuk video berikutnya saya akan bahas mengenai mekanisme transaksi dan cara kita perhitungan profit ataupun kerugian yang kita dapatkan, terlebih khusus pada instrumen nilai emas. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk episode kita pada seri video panduan trading pemula. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan subscribe channel ini apabila teman-teman merasa channel ini memberikan manfaat. Oke, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.